Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Pamungkas, asal sekolah SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyampaian teknologi PGMFI, prosedur penghapusan kode kegagalan, ECM, reset TP, dan setting altitude. Self diagnostic fungsional atau fungsi diagnosa mandiri. Sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem PGMFI, maka MIL atau Malfunction Indicator LAN akan berkedip sesuai dengan fungsi pendiagnosaan mandiri dari sistem agar dapat memberitahu kepada pengendara tentang adanya masalah pada sepeda motor. MIL terletak pada panel speedometer. Pada awal kunci kontak diputar dalam posisi on, indikator lampu MIL akan menyala selama kira-kira 2 detik dan kemudian akan mati. Apabila terjadi kegagalan atau kelainan pada sensor-sensor, MIL akan memberitahu kode yang berupa MIL dan berupa kedipan MIL sesuai dengan sensor yang rusak. Bisa kita lihat sistem dalam keadaan normal, lampu indikator LAN akan menyala selama 2 detik dan kemudian mati. Dan bila sistem dalam keadaan tidak normal, maka lampu indikator LAN akan menyala selama 2 detik dan kemudian akan berkedip sesuai dengan kerusakan yang ada pada sepeda motor. Ini adalah gambar kerusakan sistem PGMFI pada MIL. Di sini adalah 1 kedipan yang menandakan manifold absolute pressure dan 7 kedipan menandakan engine oil temperature dan engine coolant temperature, dan 8 kedipan menunjukkan throttle position, dan 9 kedipan menunjukkan intake air temperature, dan 12 kedipan menunjukkan injektor, dan 21 kedipan menunjukkan O2 sensor, dan 29 kedipan menunjukkan idle air control valve atau IACV, dan 30 kedipan menunjukkan engine control module atau ECM, dan 54 kedipan menunjukkan bank angle sensor. Terdapat 2 jenis kedipan MIL, yaitu kedipan pendek selama 0,3 detik dan kedipan panjang 1,3 detik. MIL akan berkedip pendek berarti 1 dan MIL akan berkedip panjang berarti 10. Jika 2 atau lebih kode kegagalan yang terdeteksi, maka semua kode akan dikeluarkan secara berulang-ulang. Di sini ada contohnya. Kedipan panjang adalah 1,3 detik bernilai 10 digit dan kedipan pendek 0,3 detik bernilai 1 digit. Ketika kode kegagalan adalah 7, maka akan ditandai dengan berkedip pendek selama 7 kali. Dan ketika kode kegagalan adalah 12, maka akan ditandai dengan kedipan panjang 1 kali dan kedipan pendek 2 kali. Berdasarkan kode kegagalan, Anda dapat mempersempit analisa kerusakan. Kemungkinan terjadi kelainan bisa pada rangkaian atau sensor. Untuk mengidentifikasi, Anda harus memeriksa rangkaian dan komponen yang ditemukan bermasalah berdasarkan kode kegagalan. ECM akan menyimpan kode kegagalan sesuai dengan jenis kerusakan yang terdeteksi. Walaupun sudah ada perbaikan atau penggantian sensor, ECM masih menyimpan kode kegagalan sebelumnya untuk menghilangkan atau menghapus memori yang tersimpan dalam ECM dengan prosedur mereset. Lihat prosedur penghapusan kode kegagalan pada ECM. Selanjutnya adalah pemeriksaan histori kode kegagalan dalam ECM. Apabila kerusakan pada sensor sudah diperbaiki, maka MIL tidak akan berkedip. Akan tetapi ECM masih merekam atau menyimpan adanya kode kegagalan yang terjadi sebelumnya. Bisa ketahui dengan cara memasang DLC short connector. Prosedur pemeriksaan ialah lepaskan cover sehingga DLC kelihatan, pastikan kunci kontak dalam keadaan on, lepaskan DLC cap konektor dan hubungkan DLC short connector, dan kemudian putar kunci kontak ke posisi on. Histori kegagalan sensor yang disimpan di dalam ECM dapat dibaca. Bisa kita lihat alatnya, DLC short connector. Selanjutnya adalah pemeriksaan histori kode kegagalan dalam ECM. Jika terdapat histori kegagalan yang disimpan di dalam ECM, maka MIL berkedip untuk menunjukkan kode kegagalan.
Jika tidak ada histori kegagalan yang disimpan dalam ECM, maka MIL akan menyala terus. Catatan, apabila ECM menyimpan kode kegagalan, maka sebaiknya dilakukan penghapusan atau reset ECM. Selanjutnya adalah prosedur penghapusan kode kegagalan dalam ECM. Yang pertama adalah lepaskan konektor sehingga DLC kelihatan. Pastikan kunci kontak dalam posisi on. Lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Lalu hubungkan DLC short connector dan putar kunci kontak ke posisi on. Lalu lepaskan DLC short connector dan pasang kembali kurang lebih 5 detik. Tidak boleh lebih dari 5 detik. MIL akan berkedip pendek secara terus-menerus ditandai berhasil menghapus kode kegagalan. Putar kunci kontak pada posisi off dan lepaskan DLC short connector dan pasang kembali penutup DLC. Jika proses penghapusan kode kegagalan tidak berhasil, jika DLC short connector tidak tersambung dalam waktu 5 detik. Maka lampu indikator MIL akan menyala terus dan tidak berkedip. Jika ini menunjukkan bahwa proses penghapusan tidak berhasil, memori kerusakan masih tersimpan di dalam ECM. Apabila kunci kontak diputar ke posisi off, kemudian diputar ke posisi on lagi, indikator FI akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan yang masih tersimpan. Jika sistem telah gagal menghapus kode kegagalan, maka lakukan prosedur reset ECM lagi dari awal. Langkah selanjutnya adalah prosedur reset TP sensor atau ECM. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Lalu jika kode kegagalan tersimpan dalam ECM, maka prosedur reset sensor TP atau ECM tidak dapat dilakukan. Lakukan reset sensor TP atau ECM apabila salah satu dari part yang berhubungan dengan sistem bahan bakar diganti dengan yang baru. Di antaranya adalah throttle body atau pipa intake, idle air screw, pompa bahan bakar atau saringan bahan bakar, injektor, dan sensor O2. Lakukan reset TP atau ECM apabila salah satu dari part mesin diganti dengan yang baru atau pada saat overhaul. Di antaranya adalah cylinder head, valve gate, valve seat, dan silinder atau piston atau ring piston. Urutan prosedur reset TP atau ECM ialah: putar kunci kontak pada posisi off, lepaskan penutup DLC dan pasang DLC short connector. Hubungkan terminal konektor sisi kabel dengan kabel jumper LAN. Hubungkan kabel warna kuning atau biru dan warna hijau dan jingga. Kemudian putar kunci kontak pada posisi on, lepaskan jumper line dari konektor EOT. MIL berkedip selama 10 detik. Pola penerimaan reset. Putar kunci kontak pada posisi off, pasang kembali konektor sensor EOT, lepaskan DLC short connector, tutup kembali DLC short connector dengan penutup DLC, hidupkan mesin pada putaran stasioner kurang lebih 20 menit. Selanjutnya adalah prosedur altitude setting atau setting ketinggian. Pilih mode yang cocok sesuai dengan ketinggian daerah setempat. Sebagai contoh adalah mode 1. Dari titik mula altitude tinggi, ketinggian di atas permukaan laut melebihi 2000 meter, ke altitude rendah, ketinggian di atas permukaan laut kurang dari 200 meter. Mode kedua, ketinggian 2000 meter sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode ketiga, ketinggian 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Mode keempat, ketinggian 3500 meter dan lebih tinggi di atas permukaan laut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Pastikan kode kegagalan tersimpan dalam ECM, maka proses altitude setting tidak dapat dilakukan.
Setting ketinggian akan gagal apabila proses setting ketinggian masih dalam keadaan motor hidup. Catatan, settingan standar Honda adalah mode 1. Langkah prosedur altitude setting mode 1. Putar kunci kontak ke posisi off, lepaskan front body cover sehingga DLC kelihatan, lepaskan penutup DLC dan pasang DLC short connector, buka handle gas sepenuhnya dan tahan, putar ignition, putar kunci kontak ke posisi off, posisi on. Mil seharusnya menyala dan kemudian mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Catatan, jika mil tidak mulai berkedip dengan cepat, putar kunci kontak ke off dan coba lagi. Jika Anda tidak dapat melakukan setting ketinggian, pastikan kode kegagalan benar-benar tidak tersimpan di ECM. Jika kode kerusakan tidak tersimpan akan tetapi Anda masih tidak dapat melakukan setting ketinggian, ganti ECM yang masih dalam keadaan baik dan coba lagi. 7. Jika proses setting ketinggian mode 1 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang, kemudian putar kunci kontak ke posisi off. Setelah proses setting altitude yang tadi berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran stasioner mesin. Standar putaran stasioner mesin ialah 1400 plus minus 1000 plus minus 100 rpm dan 1700 plus minus 100 rpm. Selanjutnya adalah prosedur setting altitude mode 2 sampai 4. Putar kunci kontak pada posisi off, lepaskan front body cover sehingga DLC kelihatan, lepaskan penutup DLC dan pasang DLC short connector. Buka handle gas sepenuhnya dan tahan, putar kunci kontak ke posisi on. Mil seharusnya menyala dan berkedip dengan cepat. Dalam waktu 0,5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentak handle gas dengan cepat, tutup selama kurang lebih 0,5 detik, kemudian buka selama 0,5 detik, kemudian tutup handle gas dan tahan selama kurang lebih 3 detik. Mode 2 berarti hentak handle gas selama 1 kali, mode 3 berarti hentak handle gas selama 2 kali, mode 4 hentak handle gas 3 kali. Catatan, jika mil tidak mulai berkedip dengan cepat, putar kunci kontak ke off dan coba lagi. Jika Anda tidak dapat melakukan setting ketinggian, pastikan kode kegagalan benar-benar tidak tersimpan di ECM. Jika kode kerusakan tidak tersimpan akan tetapi Anda masih tidak dapat melakukan setting ketinggian, ganti ECM yang baik. Ganti ECM yang masih dalam keadaan baik dan coba lagi. 7. Jika akan mengulang kedipan-kedipan pendek sejumlah mode yang dipilih. Sebagai contoh, jika mode 2 yang dipilih, maka mil akan berkedip-kedip dengan 2 kedipan pendek berulang, kemudian putar kunci kontak off. Setelah proses setting altitude berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran stasioner mesin plus 1400 plus minus 100 rpm dan 1700 plus minus 100 rpm. Catatan, jika mil mulai berkedip dengan perlahan selama proses reset setting ketinggian belum berhasil, putar kunci kontak ke off dan coba lagi. Jika jumlah kedipan mil dan angka mode yang diinginkan berbeda, putar kunci kontak off dan coba lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.